أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. A'udzu, aku berlindung. Billahi, kepada Allah. Minasyaitani, dari godaan setan. Godaan atau bisikan. Ar-rajimi, yang terkutuk. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, yang maha pengasih di dunia. Ar-Rahimi, yang maha penyayang di alam akhirat. Ara'aita, tidakkah engkau melihat? Alladzi yukadzibu biddin, alladzi terhadap orang. Yukadzibu, mendustakan. Biddini, terhadap agama. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Fadzalika, maka itulah alladzi yad'ul yatima, alladzi, orang yang yad'u, menghardik, membentak. Menghardik adalah semua kata yang mengandung makna berkaitan dengan menjauhkan, mengabaikan, kasar, keras, dan seluruh bentuk kezaliman yang lain. Menghardik artinya
Semua kata yang mengandung makna yang berkaitan dengan menjauhkan atau menjauhi, mengabaikan atau tidak perhatian, kasar baik perkataan ataupun perbuatan, keras baik hati maupun kepala, dan seluruh bentuk kezaliman yang lain, membuli, mengejek, menyindir, dan lain sebagainya. Al-yatima, terhadap anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskina wala yahuddu, dan orang yang tidak menganjurkan ala ta'amil miskin, atas memberi makan orang miskin. Orang-orang miskin. Fawailun, maka adapun kecelakaan, neraka wail, wailun, lafaz wailun bermana yang pertama kecelakaan, yang kedua neraka wail. Lil musallina, itu bagi orang yang sholat. Bagi orang yang sholat. Yang sholat saja masih ada ancaman kecelakaan, masih ada ancaman neraka, apalagi yang tidak sholat, lebih lagi. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzi, yakni orang-orang yang hum, itu adapun mereka, alladzina hum, adab, yakni orang-orang yang itu adapun mereka, an sholatihim, terhadap sholatnya, an sholatihim, terhadap sholatnya, sahuna, itu orang yang lalai. Itu termasuk orang yang lalai. Alladzina hum, yakni orang-orang yang itu adapun mereka, an sholatihim, daripada sholatnya, sahuna, itu orang yang lalai. Lalai adalah keadaan di mana manusia kehilangan fokus atau perhatiannya kepada Allah dan kepada apa-apa yang diinginkan oleh Allah. Kelalaian bermakna lupa akhirat dan terlena dengan dunia. Lalai menurut kamus yakni
Keadaan di mana manusia kehilangan fokus atau perhatiannya kepada Allah. Dan kehilangan fokus kepada apa-apa yang diinginkan oleh Allah. Atau lupa kepada akhir. Lagi sholat, misalnya ngelamun, akhirnya tidak membaca bacaan. Lagi sholat ngebut, akhirnya ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tidak tumaninah. Itu diambil. Kemudian alladzina hum yura'un. Ada wawunya enggak sih? Alladzina hum yura'un, yakni orang-orang itu adapun mereka yura'una, itu berbuat ria. Ingin dilihat. Melakukan sesuatu karena manusia, karena dilihat manusia. Berbuat ria. Alladzina hum yura'un, yakni orang-orang, hum itu adapun mereka, yura'una itu pada berbuat ria, ingin dilihat orang lain. Ria artinya memperlihatkan atau pamer. Ria adalah perbuatan memperlihatkan sesuatu, baik barang atau perbuatan baik, dengan maksud agar dilihat oleh orang lain dan bertujuan untuk mendapatkan kata kamu keren. Wayamnaunal maun, wayamnauna, dan orang yang menghalangi menghadang, mencegah al-maunah, terhadap orang yang memberikan pertolongan. Wayamnaunal ma'un, dan orang yang menghalangi terhadap orang yang memberikan pertolongan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu, aku berlindung, billahi kepada Allah, minasyaitoni, dari godaan atau dari bisikan setan, ar-rajim yang terkutuk. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang Maha Pengasih di dunia, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang di alam akhirat. Aro'aita, tidakkah engkau melihat, alladzi yukadzibu biddin, alladzi yukadzibu, terhadap orang yang mendustakan, biddini, terhadap agama. Wadzalika, maka mereka itulah, alladzi, yakni orang, yad'u, yang menghardik atau membentak, al-yatima, terhadap anak yatim. Wala yahuddu, dan orang yang tidak menganjurkan, ala ta'amil miskini, atas memberikan makan kepada orang-orang yang miskin.
Fawailun, maka adapun kecelakaan atau neraka wail lil musallina, itu bagi orang-orang yang mengerjakan sholat. Alladzina hum, yakni orang-orang yang an sholatihim, terhadap sholatnya, sahuna, itu orang yang lalai. Alladzina hum, yakni orang-orang yang yurauna, itu pada berbuat riya atau ingin dilihat oleh orang lain. Wa yamnauna, dan orang yang menghalangi al-mauna, terhadap orang yang memberikan pertolongan. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Nomor 6. Nomor 7. Nomor 8. Nomor 9. Nomor 10. Yang pertama, mat tabi'i, karena kasroh bertemu dengan ya sukun. Panjangnya 2 harokat. Yang kedua, mat arid lisukun. Mat arid lisukun. Mat tabi'i yakni kasroh bertemu ya sukun. Kasroh bertemu ya sukun. Bertemu hidup-hidup. Yaitu nun berharokat kasroh, kemudian dibaca waqaf.
Yang ketiga, wala, lafaz la, mad tabi'i. Fathah bertemuan. Kasroh bertemu dengan ya sukun. Keempat, tanda waqaf qaf lam ya. Qif aula. Berhenti lebih utama. Kelima, tanda waqaf lam alif. Adamul waqfi. Tidak boleh berhenti. Yang keenam, sahun, mat arid bisukun. Mat tabi'i dhammah bertemu wawu sukun, bertemu huruf hidup. Yaitu nun berharokat fathah, kemudian dibaca waqaf. Panjangnya 2 sampai 6 harokat. Panjangnya 2 sampai 6 harokat. Nomor 7. Sama ya. Nomor 7. Udah, pas ada. Nomor 7. Alladzina hum idhar syafawi. Mim sukun, bertemu selain mim dan ba. Delapan.
wajib muttasil. Mad tabi'i yakni fathah bertemu dengan alif, bertemu hamzah, bentuknya seperti kepala ular dalam satu kalimat, satu kata. Bagaimana cara mudah membedakan mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil? Mad jaiz munfasil. Mad wajib ada kata kunci i. Mad jaiz ada kata kunci atau huruf kunci Z. Z itu mirip dengan angka 2. Jadi mad jaiz itu dalam 2 kata. Mad wajib ada kata kunci huruf I. Maka huruf I itu mirip dengan angka 1 dalam 1 kata. Itu yang membedakan. Apalagi yang membedakan yang lain? Kalau hamzah mad wajib itu bentuknya seperti kepala ular. Kalau hamzah mad jaiz munfasil bentuknya seperti alif. Hamzahnya berbentuk seperti alif pada umumnya. Ya, secara umum gitu. Nomor 9. Mad nomor 9. Mad arid lis sukun. Karena mad tabi'i yakni dhamma bertemu dengan wawu sukun bertemu huruf hidup yakni nun berharokat fathah kemudian dibaca waqaf. Panjangnya 2 sampai 6 harokat. Nomor 10. Nomor 9. Mad arid li sukun. Mad tabi'i bertemu dengan dhammah. Nomor 9. Yura'un. Mad arid li sukun karena mad tabi'i yakni dhammah bertemu dengan wawu sukun kemudian bertemu dengan huruf hidup yakni nun berharokat fathah kemudian dibaca waqaf. Panjangnya 2 sampai 6 harokat. Yang terakhir nomor 10 tanda waqaf ain. Ruku. Akhir surat atau akhir satu tema bacaan Al-Quran.
akhir surat atau akhir satu tema bacaan Al-Quran. Hukum tajwid yang pertama, alladzi mat tabi'i, karena kasroh bertemu dengan ya sukun, panjangnya 2 harokat. Yang kedua, biddini yang kedua, biddin mat arid li sukun, karena mat tabi'i yakni kasroh bertemu dengan ya sukun, kemudian bertemu huruf hidup yakni nun berharokat kasroh, kemudian dibaca waqaf, panjangnya 2 sampai 6 harokat. Yang ketiga, wala mat tabi'i, karena fathah bertemu dengan alif. Yang keempat, tanda waqaf qaf lam ya di atas ujung akhir ayat yang ketiga. Tanda waqaf qaf lam ya qif aula, berhenti lebih baik atau berhenti lebih utama. Yang kelima, fawailul lil musallin, di ujungnya, di bagian atas ujung ayat ada tanda waqaf lam alif, adamul waqfi, tidak boleh berhenti. Yang keenam, sahun, hukumnya mat arid disukun, karena mat tabi'i yakni dhamma bertemu dengan wawu sukun, bertemu dengan huruf hidup. Huruf hidupnya yakni nun berharokat fathah, kemudian dibaca waqaf, panjangnya 2 sampai 6 harokat. Yang ketujuh, alladzina hum yu, hukumnya izhar syafawi, karena mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Yang kedelapan, yura'u, hukumnya mat wajib muttasil, karena mat tabi'i yakni fathah bertemu dengan alif, kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kemudian untuk membedakan mat jaiz dan mat wajib di sana ada huruf i, kemudian mat jaiz di sana ada huruf z. Huruf i identik dengan angka 1, huruf z identik dengan angka 2. Kemudian mat wajib mutasil dalam satu kata, mat jaiz munfasil dalam 2 kata. Perbedaan dalam tulisan yang lain, mat wajib bentuk hamzahnya dalam bentuk kepala ular, sementara mat jaiz dalam bentuk alif. Nomor 9, yura'un, hukumnya mat arid disukun, karena mat tabi'i yakni dhamma bertemu dengan wawu sukun, kemudian bertemu dengan huruf hidup yakni nun berharokat fathah, kemudian dibaca waqaf, panjangnya 2 sampai 6 harokat. Yang ke-10, wa yamnaunal maun, di penghujung ayat bagian atas terdapat tanda waqaf yang berbentuk ain. Tanda waqaf ain maksudnya adalah ruku. Ruku ini menandakan akhir suatu surat atau akhir satu tema bacaan dalam Al-Quran. Kesimpulan. 1.
pendusta agama. Yang pertama, menghardik anak yatim. Atau zalim kepada anak yatim. Yang kedua, tidak memberikan makanan. Kata lain pendeknya pelit. Yang kedua, fawailun, neraka wail, penghuni neraka wail. Neraka wail. Satu, lalai dalam sholat. Kemudian yang kedua, riya dalam beramal. Yang ketiga, menghalangi pertolongan. Kesimpulan dari surat Al-Maun yang bisa kita petik di antaranya, yang pertama, pendusta agama itu ciri-cirinya. Yang pertama, menghardik, membentak atau zalim kepada anak yatim. Yang kedua, tidak memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, yakni orang-orang yang miskin. Kemudian kriteria orang yang akan mampir ke dalam neraka wail, yakni yang pertama, lalai ketika menjalankan sholat, baik lalai dalam bacaan, dalam gerakan, ataupun dalam waktunya. Yang kedua, riya dalam berbuat baik, riya ketika beramal soleh, baca Al-Quran, sholat tahajud, sholat duha, dan amal yang lainnya, tidak semangat jika tidak ada yang mengawasi, atau tidak ada yang menunggu, atau tidak ada ustaz. Yang ketiga, menghalangi adanya pertolongan, baik pertolongan manusia maupun pertolongan dan. Yang ketiga, menghalangi pertolongan, baik pertolongan itu berasal dari manusia maupun berasal dari Allah. Pertolongan dari manusia dengan bisa diraih dengan cara kita berbuat baik, bertutur kata yang sopan santun, itu bisa mengundang pertolongan manusia. Pertolongan Allah bisa diundang dengan cara beramal sholih, puasa Senin Kamis, baca Al-Quran, sholat tahajud, sholat duha, dan lain sebagainya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada benarnya datang dari Allah, ada salahnya datang dari kebodohan kami pribadi. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya kepada kita semua, sehingga wabil khusus saya sebagai pengajar, mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat. Hadirin semuanya mendapatkan ilmu manfaat juga. Kami akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.